Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, I'm Maggie Sinasari, dan saya akan menjelaskan tentang manusia sebagai makhluk hidup sosial dan individu. Pada hakikatnya manusia terlahir ke dunia sudah mempunyai peran, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai makhluk hidup yang diciptakan sempurna oleh Tuhan, manusia telah diberi bekal, yaitu berupa akal budi, hati nurani, dan kehendak bebas. Selain itu, manusia juga diberi potensi diri yang dapat dikembangkan untuk memberi manfaat kepada dirinya maupun lingkungan sekitarnya. Sebagai makhluk sosial, pada diri manusia telah ada dorongan untuk menjalin relasi dengan orang lain dan selalu hidup berkaitan dengan lingkungannya. Manusia sebagai makhluk individu juga mempunyai arti bahwa manusia terlahir dengan memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri yang membedakan dengan manusia lainnya. Perbedaan itu dapat terlihat dalam bentuk fisik, wajah, dan sifat. Pembentukan dari seorang individu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor genotip dan faktor fenotip. Faktor fenotip adalah faktor lingkungannya dapat mempengaruhi seorang individu, sedangkan faktor genotip adalah merupakan faktor keturunan yang dibawa sejak lahir. Sebagai makhluk individu, manusia tidak dapat hidup sendiri, artinya manusia juga harus hidup bermasyarakat. Karena memang sejak lahir, manusia mempunyai hasrat untuk menyatu dan dengan lingkungan sekelilingnya untuk menyesuaikan dan mengembangkan diri. Dalam hal ini, manusia menggunakan pikiran dan perasaan atau kehendaknya dalam hubungan manusia sebagai makhluk hidup sosial. Manusia selalu hidup bersama dengan lainnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi manusia hidup bermasyarakat, yaitu faktor alamiah atau kodrat Tuhan, faktor saling memenuhi kebutuhan, dan faktor ketergantungan. Keberadaan semua faktor tersebut dapat diterima oleh akal sehat setiap manusia, sehingga manusia itu benar-benar bermasyarakat. Maksud saya, sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Khaldun bahwa hidup bermasyarakat itu bukan hanya sekedar kodrat Tuhan, melainkan juga merupakan suatu kebutuhan bagi manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia sebagai makhluk sosial juga memiliki arti manusia membutuhkan orang lain dan lingkungan sosialnya sebagai sarana untuk bersosialisasi. Bersosialisasi di sini berarti membutuhkan lingkungan sosial, maksudnya setiap manusia saling membutuhkan satu sama lainnya untuk bersosialisasi dan berinteraksi. Manusia pun berlaku sebagai makhluk sosial yang saling berhubungan dengan keterkaitannya dengan lingkungan dan tempat tinggalnya. Manusia bertindak sosial dengan cara memanfaatkan alam dan lingkungan untuk menyempurnakan serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya demi kelangsungan hidup sejenisnya. Dengan bersosialisasi dan berkumpul dengan manusia lainnya, maka terbentuklah yang dinamakan masyarakat. Dengan adanya masyarakat terjalinlah sebuah hubungan antar sesama manusia yang saling mempengaruhi dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu hubungan yang sangat penting yaitu hubungan politik. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.